إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلها صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio, TV, silaturahmi, dan ummatan wahidah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin. Wassalamu ala jami'i ibadika as-salihin. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan memulai renungan kita bersama Suratul Insan. Surah ini sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa dia adalah surah Madaniyah. Tapi seperti yang Sayyid Qutb akan jelaskan nanti, surah ini kemiripannya lebih banyak dengan surah-surah Makkiyah. Adapun alasan sebahagian ahli tafsir untuk mengatakan bahwa ini merupakan surah Madaniyah karena ada riwayat di seputar asbabun nuzul yang mengiring surah ini ke arah periode Madani. Tetapi riwayat tersebut juga bukan merupakan riwayat yang kuat. Kita lebih suka untuk mengikuti alur Al-Quran, di mana pada surah ini kita menyaksikan ciri-ciri dari surah Makkiyah lebih menonjol. Bahkan Sayyid Qutb mengatakan bahwa ini merupakan surah yang diturunkan pada permulaan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan membaca khulasah, ringkasan atau yang ditulis oleh Sayyid Qutb rahimahullah, kita akan baca surah ini bersama-sama secara utuh supaya kita bisa menyimpulkan kandungan isinya sebagaimana yang beliau ungkapkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini surah yang
amat-amat berhubungan dengan kita sebagai manusia. Surah ini dinamakan Surah Al-Insan. Pada surah ini kita akan mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya yang Allah limpahkan. Allah jadikan kita sebagai khalifahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan bagi kita kecerdasan, pendengaran, penglihatan. Allah tunjukkan jalan kita. Mana yang akan mengantarkan menuju keselamatan dan kebahagiaan. Mana yang akan mengantarkan kita menuju penderitaan dan kehancuran. Lalu pada akhir surah ini Allah terangkan bahwa surah ini diturunkan bertujuan untuk memberikan peringatan kepada manusia agar mereka tidak menyesal. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila. Inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya ini adalah peringatan dari Allah. Agar kita tahu bahwa hidup kita bukan bermain-main, tapi dengan tujuan yang Allah terangkan. Khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tetesan sperma yang bercampur. Nabtali dengan tujuan untuk menguji dirinya dengan kebebasan, pilihan, akal, ilmu yang Allah ajarkan padanya. Faja'alnahu sami'an basir. Oleh karena itu kami jadikan dia sami'an basir, memiliki pendengaran yang dapat digunakan untuk belajar dari apa yang didengar. Basira, dan Allah berikan anugerahkan baginya penglihatan untuk belajar dari apa yang dilihat. Kemudian Allah juga anugerahkan baginya hidayah. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Dan kami telah menunjukkan baginya jalannya. Jalan yang aman, yang lurus, yang akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Imma syakiran wa imma kafura. Tapi ternyata di antara kalian ada yang memilih untuk bersyukur, ada juga yang memilih untuk ingkar. Dan masing-masing bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bagaimana ancaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada mereka-mereka yang ingkar. Lalu setelah itu Allah sebutkan kenikmatan bagi mereka-mereka yang bersyukur kepada Allah. Dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan. Di sini kita melihat ini merupakan ciri-ciri yang mirip dengan surah Makkiyah. Dan kita tahu bahwa kaum musyrikin di Mekah yang hidup dalam suasana yang amat prihatin, di mana kehidupan mereka di lembah yang gersang, yang kering dan kerontang. Begitu juga sebahagian bangsa Arab yang tinggal di pedalaman-pedalaman. Ketika mereka mendengarkan janji-janji kenikmatan ini betul-betul memukau mereka. Tapi yang diterangkan Allah tidak sebanding dengan hakikat yang sebenarnya yang Allah janjikan bagi orang yang beriman. Bahkan orang-orang yang beriman, yang arif, yang mengenal Allah, mereka menyadari ada kenikmatan yang lebih indah lagi dibandingkan kenikmatan materi ini. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, wa ridwanun minallahi akbar waladaina mazid. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala paparkan mengenai kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi yang beriman secara panjang lebar, lalu Allah menerangkan tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran bukan dengan sia-sia, bukan hanya untuk dibaca dan dihafal, tapi sebagai pedoman hidup yang akan mengantarkan mereka menuju keselamatan dan janji Allah. Maka Allah ingatkan kita, jangan kita dipalingkan dari kitab Allah, mengikuti ajakan-ajakan, seruan-seruan, tawaran yang ditawarkan oleh mereka yang bergelimbangan dosa atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mengingatkan kita untuk bangun di waktu malam, berzikir kepada Allah, sholat di hadapannya, untuk membuat hati kita tabah menghadapi berbagai macam gangguan dan godaan. Lalu memerintahkan kita untuk bersabar menghadapi berbagai macam cobaan yang kita hadapi. Lalu Allah ingatkan kita tidak mungkin akan melarikan diri. Kemanapun kita akan pergi, pada akhirnya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada dalam genggaman Allah, dan Allah ingatkan, ini peringatan bagi mereka yang mau menempuh menuju keridhaan dan keselamatannya. Tapi ingat, tidak gampang orang untuk menempuh jalan keselamatan kecuali bila mengikuti kehendak Allah. Artinya mengikuti hidayah, petunjuknya, bimbingannya. Jangan dia beranggapan kalau dia mau bekerja semau dia tanpa menghiraukan bimbingan peringatan Allah. Walaupun dia berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, tapi dari cara yang diharamkan Allah, dari sumber yang tidak benar, Allah tidak akan terima. Ini salah satu makna wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kalian tidak dapat bekerja semau kalian untuk meraih kesuksesan, kecuali kalau kalian mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti petunjuk kitabnya, bimbingan Rasulnya, meneladaninya. Dengan ini baru kalian akan bisa meraih keselamatan. Innallaha alima, innallaha kana aliman hakim. Sungguh Allah Maha tahu siapa yang layak untuk menerima janjinya, balasannya yang mulia. Dan dia Maha bijaksana, tidak akan berbuat sewenang-wenang. Yurkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan masukkan siapa yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya. Dengan sendirinya man yasha' di sini yaitu man apa? Man kana muti'an lillah, sa'iran ala nahji, mubtaghiyan ridha, yang taat kepada Allah, jalan di atas petunjuknya, mengharapkan ridha Allah. Ini orang-orang yang dikehendaki Allah. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Allah masukkan siapa yang dikehendaki ke dalam rahmatnya. Lalu Allah jelaskan di sini makna ungkapan ini. Wadh-dhalimina addalahum adzaban arima, yang diharamkan dari rahmatnya, yang dijauhkan dari janji Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang zalim. Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Berarti maksud yudkhilu man yasha'u fi rahmatih adalah orang-orang yang tidak berbuat kezaliman. Itulah orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan janjinya. Adapun orang yang zalim, mereka tidak sama sekali memenuhi syarat. Tidak masuk dalam kehendak orang-orang yang akan diselamatkan Allah di hari kemudian nanti. Jadi tidak ada yang namanya Jabariyah. Nah, surah ini amat penting untuk kita resapi, kita hayati. Oleh karena itu Nabi setiap hari Jumat, beliau di samping membaca surah Al-Munafiqun, Rasulullah membaca suratul Insan. Agar selalu diingat, sampai sahabat mengatakan bahwa kami tidak menghafal, dengan sengaja untuk menghafal, tapi mendengarkan Rasul membacakannya sampai kami hafal di luar kepala. Nah, kita mulai kepada uraian Sayyid Qutb rahimahullah. Fi ba'dir riwayat anna hadhihi surah madaniyah walakinnaha makkiyah wa makkiyatuha zahiratun jiddan fi mawdu'iha wa fi siyaqiha wa fi simatiha kulliha. Lihadza rajjahna ar-riwayat al-ukhra al-qailata bi makkiyatiha. Bal nahnu nalmahu min siyaqiha annaha min bawakiri ma nazala min al-Qur'anil makki. Tashi bihadza suwarun na'im al-hissiyah. Suwarun na'im al-hissiyati al-mufassalatu at-tawilah. Wa suwarul adhabil ghalidh. Kama yashi bihi tawajjuhur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila sabri li hukmi rabbih wa adami ita'ati afimin minhum aw kafur mimma kana yatanazzalu inda ishtidadil adha ala ad-da'wati wa ashabiha fi Makkah ma imhalil musyrikin wa tathbitir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala al-haqqi alladhi nazala alaihi wa adamil maili ila ma yudhinuna bih kama jaa fi suratil qalam wa fi suratil muzammil wa fi suratil muddathir
مما هو قريب من التوجيه في هذه السورة. واحتمال أن هذه السورة مدنية في نظرنا هو احتمال ضعيف جدا يمكن عدم اعتباره. والسورة في مجموعها هتاف رخي نادي إلى الطاعة والالتجاء إلى الله وابتغاء رضاه وتذكر نعمته والإحساس بفضله واتقاء عذابه واليقظة الابتلاء وإدراك حكمته في الخلق والإنعام والابتلاء والإملاء. وهي تبدأ بلمسة رفيقة للقلب البشري، أي كان قبل أن يكون، من الذي أوجده ومن الذي جعله شيئا مذكورا في هذا الوجود بعد أن لم يكن له ذكر ولا وجود؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ تتلوها لمسة أخرى عن حقيقة أصله ونشأته وحكمة الله في خلقه وتزويده بطاقته ومداركه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولمسة ثالثة عن هداية الطريق وعونه الهدى وتركه بعد ذلك لمصيره الذي يختاره. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبعد هذه اللمسات الثلاث الموحية وما تثيره في القلب من تفكير عميق ونظرة إلى الوراء ثم نظرة إلى الأمام ثم التحرج والتقدير عند اختيار الطريق، بعد هذه اللمسات الثلاث تأخذ السورة في الهتاف للإنسان وهو على مفرق الطريق لتحذيره من طريق النار وترغيبه في طريق الجنة بكل صور الترغيب. هواتف الراحة والمتاع والنعيم والتكريم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقبل أن تمضي في أرض صور المتاع ترسم سمات هؤلاء الأبرار في اعتبار كلها انعطاف ورقة وجمال وخشوع يناسب ذلك النعيم الهاني الرغيد. يناسب ذلك النعيم الهاني الرغيد. Ini kelihatannya in'ithaf ini agak sedikit aneh. Karena in'atafa yan'atifu biasanya berbelok. Tapi kalau al-atfu betul. Fi ibaratin kulluha al-atfu wal-riqqatu. Lebih tepat al-atfu. Karena kalau in'atafa yan'atifu artinya berbelok. Tapi kalau al-atfu merupakan kasih sayang. Jadi tarsumu simati haula'il abrar fi ibaratin kulluha al-atfu wa kulluha atfun wa riqqatun wa jamalun wa khushu'un yunasibu dhalika an-na'im al-hani ar-raghid. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. ثم تعرض السورة جزاء هؤلاء القائمين بالعزائم والتكاليف الخائفين من اليوم الأبوس القمطرير الخيرين المطعمين على حاجاتهم إلى الطعام يبتغون وجه الله وحده لا يريدون شكورا من أحد إنما يتقون اليوم الأبوس القمطرير. تعرض جزاء هؤلاء الخائفين الواجلين المطعمين المؤثرين فإذا هو الأمن والرخاء والنعيم اللين الرغيد فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها
وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فإذا انتهى معرض النعيم اللين الرغيد المطمئن الهاني الودود اتجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتثبيته على الدعوة في وجه الإعراض والكفر والتكذيب وتوجيهه إلى الصبر وانتظار حكم الله في الأمر والاتصال بربه والاستمداد منه كلما طال الطريق والاتصال بربه والاستمداد منه كلما طال الطريق إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ثم تذكيرهم باليوم الثقيل الذي لا يحسبون حسابه والذي يخافه الأبرار ويتقونه والتلويح لهم بهوان أمرهم على الله الذي خلقهم ومنحهم ما هم فيه من القوة وهو قادر على الذهاب بهم والإتيان بقوم آخرين لولا تفضله عليهم بالبقاء لتمضي مشيئة الابتلاء ويلوح لهم في الختام بعاقبة هذا الابتلاء إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. تبدأ السورة بالتذكير بنشأة الإنسان وتقدير الله في هذه النشأة على أساس الابتلاء وتختم ببيان عاقبة الابتلاء كما اقتضت المشيئة منذ الابتداء فتوحي بذلك البدء وهذا الختام بما وراء الحياة كلها من تدبير وتقدير لا ينبغي معه أن يمضي الإنسان في استهتاره غير واع ولا مدرك وهو مخلوق ليبتلى وموهوب نعمة الإدراك لينجح في الابتلاء وبين المطلع والختام ترد أطول سورة قرآنية لمشاهد النعيم أو من أطولها إذا اعتبرنا ما جاء في سورة الواقعة من سور النعيم وهو نعيم حسي في جملته ومعه القبول والتكريم وهو بتفصيله هذا وحسيته يوحي بمكيته حيث كان القوم قريب عهد بالجاهلية شديد التعلق بمتاع الحواس يبهرهم هذا اللون ويعجبهم ويثير تطلعهم ورغبتهم وما يزال هذا اللون من المتاع يثير تطلع صنوف من الناس ويصلح جزاء لهم يرضي أعمق رغباتهم والله أعلم بخلقه وما يصلح لهم وما يصلح قلوبهم وما يليق بهم كذلك وفق تكوينهم وشعورهم وهناك ما هو أعلى منه وأرق كالذي جاء في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والله أعلم بما يصلح للعباد في كل حال والله أعلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bissalihin. Kita simpulkan secara singkat aja. Kalau antum perhatikan, dimulai dari awal surah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetuk hati dan sanubari kita yang paling dalam. Di mana kita selama ini melalui kehidupan dengan kenikmatannya, dengan berbagai macam kesenangannya, kita lengah dan lalai bahwa kehidupan kita memiliki tujuan yang amat indah. Dan kehidupan kita bukan kita yang mengadakannya atau orang tua kita, tapi merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyul Qayyum, yang merupakan narasumber kehidupan dan juga yang menopang seluruh kehidupan di alam semesta termasuk kita semuanya. Pertanyaan di sini, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Istifham ini dalam Al-Balaghah Al-Arabiyah dikenal dengan nama istifham takriri. Karena istifham terkadang karena kita ingin tahu sesuatu, terkadang juga menunjukkan arti ingkar. Ataf'alu adha wa anta rajulun muslim. Apa kamu pantas melakukan hal ini padahal kamu seorang muslim? Istifham di sini bermakna al-ingkar. Sedangkan dalam suratul insan, ini merupakan pertanyaan dari Allah. Bukankah telah berlalu atas dirimu, wahai manusia, satu waktu dari masa yang begitu panjang, lam yakun syai'an madhkura. Pada saat itu, dia bukan merupakan sesuatu yang memiliki arti bahkan disebutkan. Kehidupan kita di dunia ini singkat dan pendek. Sedangkan masa sebelum kelahiran kita di dunia yang begitu panjang, kita bukan merupakan sesuatu yang memiliki nilai arti yang patut untuk disebutkan. Baik pada saat kita masih merupakan tanah liat, atau kita masih merupakan sperma dan telur pada ibu kita. Betapa rapuh dan lemahnya kita, begitu pula tak berdayanya kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, kemudian menganugerahkan kita juga kemuliaan sebagai manusia yang Allah ciptakan berpasangan. Allah anugerahkan kita akal, Allah anugerahkan kita pengetahuan dan fitrah yang begitu suci dan mulia. Lalu Allah jadikan kita sebagai khalifahnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala serahkan bumi ini di bawah tanggung jawab kita, yang kelak kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana Allah menciptakan bumi dalam keadaan baik, penuh keseimbangan, Allah perintahkan kita untuk menjaga keseimbangan dan tidak melakukan kerusakan. Allah ciptakan manusia dalam keadaan fitrah suci, belum tercemar dan ternoda. Allah perintahkan kita untuk menjaga fitrah kita, hidup dalam suasana yang penuh keharmonian sebagai hamba-hamba Allah. Ini pertanyaan di sini, bukankah telah berlalu atas dirimu, wahai manusia, waktu, ya, satu waktu dari masa yang tadinya begitu lama dan panjang, hinum minad dahri, lam yakun syai'an madhkura. Pada saat itu dia belum merupakan sesuatu yang memiliki nilai arti yang patut disebutkan. Lalu Allah tegaskan asal usul kita, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami yang telah menciptakan manusia dari asal usul yang begitu rendah, dari tetesan sperma yang keluar dari saluran kotoran, bertemu dengan telur, terjadi pembuahan. Kemudian setelah terjadi pembuahan, dia melekat dengan begitu lemah pada dinding rahim sang ibu. Allah yang Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki pada ibunya. Allah juga yang menganugerahkan rezeki bagi sang ayah.
Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga anak tersebut yang masih merupakan janin dengan penuh rahmat. Oleh karena itu tempat pertumbuhan anak tersebut dinamakan Ar-Rahim, yang selalu menerima limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjaga sang ibu, menjaga sang ayah, juga menjaga anak dalam rahim ibunya. Faja'alnahu inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Untuk apa Allah ciptakan manusia ini? Nabtali, dengan kehendak Allah Ta'ala untuk menguji dirinya, dengan tujuan kami menguji dirinya. Diuji dengan kebebasan dia, dengan nikmat yang Allah limpahkan, juga dengan bumi tempat kediamannya. Allah perintahkan mereka untuk melakukan perbaikan, bertakwa kepada Allah, dan jangan melakukan kerusakan di dalamnya. Imma syakiran wa imma kafura, perlu kita fahami. Faja'alnahu sami'an basira. Lalu kami anugerahkan dirinya dengan pendengaran, penglihatan, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Allah anugerahkan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan juga Allah anugerahkan bagi kalian af'idah. Ini merupakan anugerah yang membuat seorang bertanggung jawab dengan akalnya, dengan kesadarannya, dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan sebagai standar dan barometer baginya. Hingga manusia di saat berbuat sesuatu yang bertentangan dengan fitrahnya, pasti hatinya akan bergelisah, akan resah. Inna hadainahu sabila. Kami tidak tinggalkan begitu saja dirinya tanpa bimbingan dan petunjuk. Kalau tidak, pasti dia akan menyalahkan Allah di hari kemudian nanti. Maka Allah turunkan hujahnya. Kami telah menunjukkan baginya jalannya yang harus dilalui. Dengan kitab yang Allah turunkan, dengan juga Rasul yang diutus oleh Allah. Inna hadainahu sabil. Imma syakiran wa imma kafura. Di sini kembali pada pilihan manusia. Jadi jangan dianggap Allah yang menjadikan dia bersyukur, menjadikan dia yang ingkar, tidak. Imma syakiran wa imma kafura. Wa ala hasabi ikhtiyarihi, sesuai dengan pilihan dia, diantaranya ada yang bersyukur, ada pula yang ingkar. Seperti dalam surat Taqabun, faminkum mu'minun wa minkum kafir. Di antara kalian ada yang beriman, ada yang kafir. Ini bukan berarti keimanan, kekafiran diciptakan oleh Allah. Tapi Allah tunjukkan jalannya. Terangi hidupnya. Turunkan kitabnya. Utus Rasulnya. Tapi di antara kalian ada yang menolak kebenaran yang dia tahu. Nah, orang yang menolak kebenaran setelah dia tahu dinamakan kafir. Dan dia bertanggung jawab karena dia tahu tapi dia menolak. Berbeda dengan orang yang tidak tahu, dia bekerja sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya, maka dia akan dihisab sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepadanya. Sebagaimana orang yang diberikan Rp1.000 nggak sama hisabnya dengan orang yang diberikan 1 juta. Orang yang bertanggung jawab hanya atas keluarganya dan lingkungannya tidak sama hisabnya dengan para pemimpin yang diangkat dan menerima amanat dari Allah. Jadi innallaha yuhasibun nas ala qadri ma atahum. Allah akan menghisab manusia sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, baik itu minal akli, kemudian juga minal mal, ya, minal furas, dari berbagai macam kesempatan. Ini merupakan keadilan Allah. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Lalu setelah itu Allah mulai menjelaskan apa yang Allah sediakan bagi orang yang ingkar. Allah juga jelaskan bagaimana karunia Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang kafir yang tadinya liar, yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, tidak mau berjalan teratur sesuai dengan aturan Allah. Lihat balasan Allah. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan. Kami telah sediakan bagi orang-orang kafir rantai-rantai. Wa aghlal, dan belenggu. Dulu hidupnya liar. Tidak mau tunduk pada aturan Allah. Merajalela, membabi buta, sampai di sana Allah siapkan rantai dan belenggu yang membelenggu kebebasannya.
Bukan hanya sampai demikian, bahkan Allah tempatkan dalam adab api neraka. Setiap kali mereka berupaya keluar dari pintu neraka, tahu mereka ditarik kembali. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Jadi mereka sudah punya harapan untuk bisa keluar, lalu dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Dalam keadaan terbelenggu dan terantai. Nah, balasannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Lalu tidak panjang lebar Allah bercerita mengenai adabnya, cukup dengan singkat. Ya. Allah mulai berbicara tentang kenikmatan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka ditempatkan di taman surga, mereka minum dari mata air yang bernama kafur. Mereka pancarkan, alirkan, tuangkan sesuka hati mereka. Dengan sendirinya kafur di sana beda dengan kafur di sini. Kafur ya, yang dikenal oleh manusia tak mungkin sama dengan kafur yang Allah sediakan di surga yang mengalir dalam bentuk mata air. Yufajjirunaha tafjira. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan amalan yang mereka lakukan yang membuat mereka menikmati nikmat tersebut. Yufuna bin nadri. Mereka di saat bernadar, mereka tepati nadar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut berhadapan dengan satu hari. Abusan qamtarira. Abus dalam bahasa Arab ini orang yang bermuka asam. Di sini Allah kaitkan abus dengan yauman, dengan hari, bukan dengan manusianya. Nah, ada yang mengatakan di sini ya, merupakan ungkapan majas. Maksudnya hari di mana manusianya dalam keadaan bermuka asam, dalam bermuka yang betul-betul apa? Dalam muka yang penuh dengan kesedihan dan kemuraman. Ini kalau diartikan majas bil hadfi. Tapi ulama balaghiyun mengatakan ternyata mereka bukan hanya bermuka asam, bahkan apa? Apa yang mereka hadapi, lingkungan yang mereka masuki, baik itu waktu maupun tempat, ternyata tidak menyambut mereka. Dalam keadaan juga apa? Dalam keadaan yang tidak nyaman. Hingga membuat mereka ketika masuk ke tempat tersebut, suasana hati mereka tidak akan pernah merasa bahagia. Seperti kalau kita masuk ke satu, katakan wilayah, atau ke satu rumah, penghuni rumah tersebut bermuka asam di hadapan kita. Bagaimana perasaan kita? Jadi bukan hanya manusianya ya, yang penuh kedukaan, kesedihan dan bermuka asam dan muram, sampai lingkungannya pun demikian. Sebaliknya, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Orang yang berat timbangan amalnya, bukan hanya dia dalam keadaan ridha, bahkan kehidupannya pun apa? Ridha menyambut dirinya. Lingkungan yang hangat, mesra menyambut dirinya. Jadi bagaimana Allah gambarkan suasana di sini? Sesuai dengan apa yang mereka perbuat, yang beriman, beramal soleh, penuh kecintaan, disambut juga dengan suasana yang penuh keindahan. Sampai kehidupannya pun, lingkungan tempat dia hidup menyambut dirinya dengan hangat. Pohon-pohon di surganya, buah-buahannya, bahkan begitu hati menginginkan ranting tersebut mendekat ke hadapan dirinya. Jadi wa yakhafuna yauman abusan qamtarira. Mereka khawatir. Mereka di dunia. Tapi khawatir menghadapi satu hari yang amat mengerikan. Yang amat berat dan sulit. Yang membuat orang betul-betul merasakan penderitaan baik itu lahir maupun batin. Dari wajah yang suram, lingkungan yang suram. Kata qamtarir menggambarkan sesuatu yang berat. Yang penuh dengan penderitaan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi. Bukan makannya yang gak suka, bukan makannya sudah mulai
tersimpan, kemudian takut basi atau sudah basi diberikan kepada orang, tapi ala hubbi. Makanan yang dia suka dan dia cintai. Kepada anak yatim, kepada orang miskin, juga kepada tawanan-tawanan perang. Di sini bagaimana Islam memperlakukan tawanan perang. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tak akan mendapatkan puncak dari kebaktian dan kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian suka, bukan apa yang kalian tidak suka. Kemudian wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan makan kalian ini bukan karena mengharapkan apa? Belas kasih kalian atau balasan dari kalian atau mengharapkan ucapan terima kasih dari kalian. Semata-mata kami memberikan makan kalian liwajhillah. Kami tidak berharap dari kalian balasan maupun ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi walaqahum nadratan wa surura. Maka Allah lindungi mereka dari keburukan pada hari tersebut. Karena mereka di dunia khawatir dan takut menghadapi hari tersebut, mereka jaga diri mereka, jaga ucapan mereka, jaga sikap mereka. Bukan hanya takut, sekedar takut, tapi takut yang membuahkan dan melahirkan benteng perlindungan dari perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Hari-hari yang menyeramkan, suram dan sulit. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yaumi walaqahum nadratan wa sururan. Allah lindungi mereka dari hari tersebut dan Allah karuniakan bagi mereka suasana yang ceria, wasurur dan penuh kegembiraan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas mereka dengan kesabaran mereka. Taman surganya, sutranya, suasana yang penuh keindahan. Bukan hanya gambaran lahir, tapi jiwa mereka pun digambarkan dengan penuh keindahan. Muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka berkumpul duduk-duduk ya, di atas araik, jamak dari arika, ya, tempat-tempat duduk yang empuk, yang tinggi. Mereka bersama-sama duduk saling bercerita, menceritakan masa lampau dan pengalaman mereka bersama keluarga mereka. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak akan menyaksikan di sana panas teriknya matahari atau dingin yang menusuk dan menyengat. Zamharir merupakan saat-saat dingin yang menyengat dan menusuk. Wadaniyatan alaihim dhilaluha. Dan mereka juga berada di bawah naungan-naungan yang begitu dekat. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan dimudahkan bagi mereka untuk menjangkau buah-buahnya dekat dari mereka. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dan mereka diedarkan di tengah-tengah mereka bejana-bejana dari perak. Demikian pula akwab dan gelas-gelas. Kanat qawarira. Yang semuanya membentuk kaca. Sampai sekarang bahkan GPT mengatakan, sampai sekarang manusia belum menemukan teknologi untuk mengubah perak itu menjadi kaca. Hingga menggambarkan isi dari minuman tersebut. Tetap perak yang dibuat oleh manusia dengan seindah-indahnya pun tak mampu untuk membentuk kaca yang dapat menampilkan isi kandungan yang terdapat dalam gelas tersebut. Tapi di surga nanti Allah buat kaca-kaca gelas-gelas yang terbuat dari perak. Yang disesuaikan ukurannya untuk kebutuhan mereka. Pada saat mereka minum jusnya, pada saat mereka juga minum minuman yang bermacam-macam, disesuaikan bukan hanya isinya, sampai apa? Sampai juga penampilannya begitu menarik. Tanpa harus mereka sendiri yang menyediakan, tapi disediakan di hadapan mereka. Oleh karena itu Allah gunakan kata wa yutafu alaihim. Diedarkan di tengah-tengah mereka. Wadaniyatan alaihim bilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Gelas-gelas yang terbuat dari perak yang memang telah disiapkan dan diukur sesuai dengan kebutuhan mereka.
Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka disediakan minuman ya, pada kas-kas ya, piala-piala yang campuran minuman tersebut adalah sari-sari jahe dan aromanya. Minuman-minuman yang mengeluarkan aroma jahe tapi bukan jahe dunia. Ainam fiha tusamma salsabila, yang memancar dari mata air yang dinamakan salsabil. Kata salsabil juga menggambarkan bagaimana minuman tersebut melintas pada kerongkongan kita, terasa begitu sedap, tidak menyengat sama sekali. Berbeda dengan jahe dunia, kalau kita minum terasa pedasnya betul-betul. Kalau dalam keadaan salsabil yang luar biasa indahnya. Bukan hasil olahan manusia, tapi mata air yang memancarkannya. Ini hal-hal yang menarik bagi bangsa Arab. Hingga ketika mereka ditawarkan untuk berjuang dan mati di jalan Allah. Ketika mereka bertanya, apa balasan kami bila kami mati di jalan Allah? Dibilang al-jannah, langsung mereka mengatakan bakhin, langsung mereka maju ke depan. Karena mengutamakan yang di sisi Allah daripada apa yang terdapat dalam kehidupan dunia. Ini sedikit kesimpulan. Mudah-mudahan kita bisa resapi. Dan Allah anugerahkan buat kita juga rasa rindu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhir. Dan tuangkan di hati kita ketakwaan yang membentengi kita dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Menjaga lidah kita, pandangan kita. Begitu pula telinga kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan kembali besok, dan kalau ada yang mau bertanya esok hari ya, siapkan pertanyaan dari sekarang, kita diskusikan sama-sama insyaallah. Mau nambahkan sesuatu enggak? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.